Salam jumpa Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada hari ini saya Pendeta Rita Dwi Lestari melayani di GKI Purwodadi Grobogan, berkesempatan untuk mengajak kita semua merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, ucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang mau terus menemani perjalanan hidup kami dan mau berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu. Bukakanlah ya Tuhan kebenaran, bukakanlah kepada kami suara-Mu, agar kami dapat mendengar dan menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan diambil dari Injil Markus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-35 sampai ayat yang ke-45. Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami ingin Engkau melakukan apapun yang kami minta dari Engkau." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki kuperbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Namun kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang kuminum, atau dibaptis dengan baptisan yang kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Namun hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu untuk orang-orang yang telah ditentukan." Mendengar hal itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Suatu kali seorang ibu membawa anaknya yang masih kecil pergi berbelanja. Ketika si ibu berbelanja, berkata kepada penjual untuk mengambilkan barang ini itu, anaknya yang masih kecil itu melihat minuman kemasan yang ada di rak. Anak itu kemudian meminta kepada si ibu untuk bisa dibelikan minuman itu. Ibunya kemudian mengatakan bahwa "Nggak usah, ada banyak minuman di rumah, ya, tidak usah beli yang itu." Tapi si anak ini terus menerus merengek. Lalu ibu kemudian mengatakan, "Sudah, uangnya ini sudah tinggal sedikit, nggak usah beli itu ya, nanti minum susu aja di rumah, sudah ada di rumah." Tapi si anak ini kemudian merengek-rengek, tantrum, meminta agar ibu membeli minuman kemasan yang dia tunjuk. Ibu ini karena malu dan juga sudah lelah, maka pada akhirnya si ibu membelikan anak itu minuman sesuai yang diminta oleh si anak. Nah, sesampainya di rumah, ketika sudah pulang, anak itu kemudian segera bergegas membuka tas belanja ibunya dan mengambil minuman.
yang tadi dia minta. Dia buka, dia minum, 1 seruputan. Dia berhenti dan minuman itu digeletakkan begitu saja. Lalu si ibu bertanya, "Loh, ini sudah selesai minumnya?" Si anak menjawab, "Enggak. Loh kenapa kok enggak dilanjutkan? Aku enggak suka rasanya. Aku enggak mau." Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, si anak hanya tahu bahwa dari kemasan yang dia lihat, minuman itu menarik dan sepertinya enak. Tetapi ternyata begitu dicoba, anak itu tidak suka. Dan bahkan dia hanya mau minum 1 seruputan saja dan setelah itu berhenti. Terkadang ibu bapak, saudara-saudari sama seperti anak kecil itu, kita juga menginginkan suatu hal yang tidak sungguh-sungguh kita tahu. Menginginkan sesuatu yang sesungguhnya kita tidak siap untuk menerimanya. Demikian halnya dengan Yakobus dan Yohanes yang meminta kepada Yesus agar mereka berdua dapat duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus ketika Yesus mendapat kemuliaan. Pemahaman mereka tentang kemuliaan Yesus keliru. Mereka berpikir Yesus yang disebut sebagai Mesias kelak akan menjadi seorang raja yang berkuasa. Pikir mereka, dan begitu juga pemikiran orang banyak pada saat itu, Yesus akan mengembalikan keagungan kerajaan Daud yang sudah runtuh. Kekeliruan pemahaman Yohanes dan Yakobus mewujud dalam suatu permintaan yang begitu mereka perjuangkan. Mirip seperti anak kecil dalam ilustrasi awal. Jika kita membaca Markus pasal 10 ayat ke-32 sampai ayat yang ke-34, Yesus memberitahukan untuk yang ketiga kalinya pada para murid tentang Dia yang harus menderita, anak manusia yang menderita. Namun para murid tetap tidak mengerti. Bahkan sekalipun Yesus berkata kepada Yakobus dan Yohanes, "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Dengan mantap keduanya menjawab, "Kami dapat." Sebab di dalam bayangan keduanya, makna kemuliaan Yesus adalah tahta dan kekuasaan. Memang akhirnya Yesus membenarkan bahwa Yakobus dan Yohanes akan minum cawan dan dibaptis seperti Yesus. Maksudnya, kedua murid akan ikut menderita dan mati seperti Yesus. Akan tetapi, hal kemuliaan di sisi Kristus sepenuhnya adalah hak dari Allah. Itu bukan sesuatu yang dapat diperebutkan. Bagi Yesus yang terpenting di dalam hidup bersama adalah ketersediaan dari setiap orang untuk melayani sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita meminta kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa meminta kesehatan, kesembuhan, meminta berhasil di dalam studi dan mendapat nilai baik, meminta mendapat pekerjaan, diberi keberhasilan dalam kerja, kebahagiaan dalam rumah tangga, keluarga, meminta keselamatan dalam perjalanan dan bermacam-macam permintaan lainnya. Sewaktu kita meminta kepada Tuhan, tentu kita berpendapat bahwa apa yang kita minta adalah sesuatu yang baik untuk kita, sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan juga tahu apa yang baik, apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tentu akan memberikan kepada setiap kita apa yang kita perlukan. Untuk itu, ingatlah bahwa dalam apa yang kita minta juga terdapat suatu tanggung jawab di sana. Ketika kita berdoa meminta kesehatan, tentu kita pun perlu bertanggung jawab, menjalani pola hidup sehat, menjalani perawatan yang diperlukan. Ketika hasil yang baik kita minta dari studi kita ataupun dari kerja kita, ada tanggung jawab untuk bekerja keras
dan melakukan tugas-tugas dengan benar supaya berkat Tuhan tercurah. Dan ketika berkat dicurahkan, ada panggilan untuk memakainya juga untuk disalurkan pada yang membutuhkan. Permohonan agar ada kebahagiaan di dalam keluarga kita akan terwujud di dalam anggota keluarga yang mau memahami peran dan tanggung jawabnya, mau mengasihi, saling menghormati, saling mendukung, mau mengendalikan ego, dan terus mau belajar supaya makin serupa dengan Kristus. Jadi, apa yang saudara minta pada hari ini di dalam doa? Ingatlah bahwa ada peran dan tanggung jawab saudara dari apa yang saudara minta. Tuhan mendengarkan permohonan saudara dan akan memberi dengan kasih. Amin. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Engkau adalah Allah yang mengetahui segala hal yang kami perlukan. Dan Engkau juga adalah Allah yang mau mendengar permohonan-permohonan kami. Apa yang menjadi permintaan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami belajar dari firman-Mu, bahwa dari setiap apa yang kami minta kepada Tuhan, kami belajar untuk berserah dan percaya. Dari apa yang kami minta kepada Tuhan, ada panggilan untuk menjalankan peran kami dan tanggung jawab. Ketika Tuhan akan memberikan apa yang mau Tuhan berikan berdasarkan doa dan permohonan kami. Mampukan kami untuk mensyukuri berkat dan anugerah-Mu, mampukan kami untuk menjalankan setiap peran dan tanggung jawab kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.